Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di hari ini hari pertama dan hanya perkenalan dan pengantar saja ya. Dan mohon maaf ini karena ada wabah corona sehingga tidak bisa bertatap muka ya. Perkenalkan, nama saya Bambang Triwajohutomo. Di nomor HP saya 0896 151 08368. Jadi untuk perkuliahan sementara online seperti ini ya, jadi melalui Google Classroom. Jadi pada pertemuan hari ini kita perkenalan saja. Di kontrak kuliah itu nanti absensi penilaiannya 10% ya, kemudian tugas itu 25%, kemudian UTS nilainya 30% dan UAS 35% ya. Nah, toleransi keterlambatan yaitu 15 menit, jadi diusahakan tidak terlambat ya. Jadi karena ini materinya kan praktikum ya, jadi kalau misalnya terlambat nanti ketinggalan di awalnya itu ya. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari nantinya ya. Jadi mengenai Java Programming dan Networking, kemudian mengenai Java HTTP Programming ya, kemudian Java Programming for AI ya, di Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Kemudian baru nanti pengembangannya yaitu Java Programming for Cyber Security ya. Kemudian nanti baru UTS-nya itu kelompok ya, bikin kelompok, kemudian membuat contoh project dari setiap materi itu ya. Kemudian UAS-nya nanti menganalisa di bisa Java Programming for blockchain ya. Jadi menganalisa jurnal orang yang menggunakan blockchain. Nah, jadi itu nanti, nah ini karena tulisannya kalau dilihat masih kecil, nanti bisa dibaca langsung di filenya ya, dibuka filenya langsung. Nah, ini buku referensinya yaitu di berupa ebook ya, nanti akan saya kirimi juga, yaitu Practical Java Programming ya. Nah, ini pengantar saja untuk Java ya. Jadi apa itu Java? Jadi Java adalah sebuah bahasa pemrograman komputer kompilasi bytecode yang tidak bergantung pada sistem operasi atau platform dan termasuk berbasis pada Object Oriented Programming atau istilahnya PBO itu ya. Di PBO pemrograman berorientasi objek. Kemudian sejarahnya jadi Java itu diciptakan setelah C++ ya. Jadi oleh Sun Microsystem. Nanti project Java itu dimulai pada tahun 91 ya, oleh sejumlah insinyur pada perusahaan Sun Microsystem Inc. Jadi dengan ide menggunakan bahasa komputer yang tidak mengacu pada sebuah arsitektur. Jadi proyek ini dinamakan dengan kode sandi Green ya. Nah, kemudian pada tahun 92 proyek Green ini meluncur produk pertama yaitu Seven itu ya. Nanti kemudian tahun 93 dan separuh tahun 94 berganti nama dengan First Person, tetapi akhirnya bubar ya. Kemudian pada tahun 95 dibuatlah
browser yang mampu menerjemahkan kode byte tingkat menengah dan bahasa Java mulai digunakan secara luas ya. Nah, beberapa sifat-sifat karakteristik bahasa Java antara lain yaitu berupa aplikasi mandiri yang dijalankan program Java interpreter ya. Kemudian dia berbasis OOP itu ya. Nah, kemudian platformnya independen ya, jadi dapat dipindah-pindahkan di antara bermacam-macam platform dan sistem operasi ya. Begitu pula source code-nya ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian keunggulan Java yaitu dia sederhana, kemudian dia OOP tadi ya, kemudian terdistribusi yaitu kemudian kuat atau robust mengurangi bug atau error ya. Kemudian aman, memungkinkan bebas virus, kemudian netral arsitektur yaitu mudah diterjemahkan, kemudian dia bisa juga bersifat portable, kemudian interpreter tadi diakses komputer yang memiliki interpreter ya, jadi dia bisa interpreter artinya bisa diterjemahkan ya, jadi bisa diterjemahkan ke bahasa yang lain ya, misalkan bahasa C++ ya. Nah, kemudian kinerjanya tinggi ya, jadi sekarang sudah kayak Android itu juga ada Java-nya itu ya. Kemudian multi-threaded ya, jadi melakukan lebih dari satu pekerjaan, jadi dia bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan di dalam suatu programnya dia. Kemudian bersifat dinamis, jadi mudah diadaptasikan untuk lingkungan yang akan berkembang ya. Nah, Java dengan bahasa lain perbedaannya apa? Nah, jadi Java tidak sama dengan JavaScript ya. Jadi dia salah satu contoh perbedaannya yaitu JavaScript hanya terbatas pada fungsi browser ya. Sedangkan Java itu mirip dengan sintak C++ ya, tapi sintak Java tidak memerlukan header file. Nanti kalau mungkin pernah kemarin di bahasa pemrograman pakai C++ atau di teknik pemrograman itu ya. Nah itu dia biasanya pakai C++ itu ada file headernya atau library kayak semacam library itu ya. Nanti harus pakai file header itu baru perintahnya itu bisa dipanggil ya. Tapi kalau di sintaks Java tidak memerlukan header file, jadi pointer, arithmetic, struktur union, operator, overloading, kelas virtual, dan lain-lain. Jadi perancang tidak memperbaiki beberapa kelemahan pada C++ seperti switch statement ya. Nah, jika kita mengenal C++ dengan baik, maka kita akan lebih mudah belajar bahasa Java karena memang bahasanya hampir sama dengan C++ ya. Jadi cuma bedanya tadi ya nggak ada headernya itu ya. Nah, kemudian jika kita menguasai Visual Basic, kita tidak berpendapat bahwa Java sederhana, akan ada banyak sintak asing yang menarik di Visual Basic ya. Jadi VB ya, jadi adalah lingkungan perancangan visual yang harus diprogram secara manual di Java itu ya, jadi yang mirip-mirip seperti Java. Nah, kemudian arsitektur Java. Arsitektur Java itu Java Programming Language ya, kemudian Java Class File Format, Java Application Programming Interface atau istilahnya dinamakan API itu ya. Kemudian Java Virtual Machine ya, itu istilahnya yaitu JVM ya. Kemudian format file kelas Java itu ya. Jadi JVM tidak dapat langsung menerjemahkan ke Java Programming Language ya, atau API sekalipun. Jadi dalam Java ini
Misalkan kita mengetik kode dengan teks editor favorit, kemudian menyimbangkan sebagai file yang dengan ekstensi Java, lalu Java compiler kita mengkompilasi kode tersebut menjadi Java bytecode ya, nanti tersimpan dalam extension kelas ya. Di Java bytecode tersebut akan ditangani untuk dieksekusi oleh JVM yang saat ini ada dua modus, dengan atau tanpa JIT ya. Java interface ya. Kemudian bahasa program ini lebih mengacu pada core Java programming, jadi diantaranya yaitu metode ya. Mungkin sudah belajar PBO ya, jadi ada metode ya, kemudian interface dan class design, trading, event handling, performance and memory management, controlling access to resource ya, application programming interface atau API itu ya. Nah, untuk pemrograman pemula, nanti lingkungan pemrograman Java dapat diringkas menjadi editing source code menggunakan editor text ya. Jadi kita bisa mengetik source code-nya Java itu di editor text ya, kayak Notepad gitu ya. Nah, kemudian dikompil menggunakan keyword Java C ya, melalui command prompt dan dapat juga dari editor text ya. Jadi ya, istilahnya nanti bisa dipanggil di command prompt ya. Di command prompt mungkin kalau yang sudah tahu yang komputer zaman dulu itu kan ada command prompt ya, nanti ada menu. Kalau sekarang ya masih bisa dipanggil ya, di menunya command prompt ya. Nah, kemudian executingnya menggunakan keyword Java melalui command prompt, jadi dia bisa dipanggil langsung di command prompt, jadi tidak harus buka aplikasinya itu ya. Kemudian browser dan Apple Viewer untuk applet ya, nanti bisa juga di browser ya nanti. Nah, aplikasi-aplikasi yang digunakan di Java yang sudah jadi yaitu hasilnya itu ya. Jadi kalau program-program yang sudah dibuat dari bahasa Java, yaitu misalnya kayak Opera Mini itu ya. Kemudian jadi aplikasi ini sangat populer dengan banyak pemakai khususnya Indonesia. Jadi Opera Mini dapat diunduh secara gratis. Ini dibuat dari bahasa Java ya. Kemudian MIG 33, ya, kemudian Ibadi itu ya. Nah, dulu mungkin pernah pakai ya, sekarang sudah jarang. Kemudian Nimbus ya, ini ada aplikasi messenger yang support dengan beberapa akun IM ya, seperti Yahoo Messenger, Google Talks, Skype ya, kemudian MSN, Jabber dan lain-lain. Nah, kemudian Java memiliki karakteristik ya, jadi diantaranya yaitu dia berorientasi objek ya, atau UOB tadi ya. Jadi strukturnya dia menggunakan UOB, jadi menggunakan pemrograman berorientasi objek yang membuat program dapat dibuat secara modular ya, dan dapat dipergunakan kembali ya. Nah, pemrograman berorientasi objek ini memodelkan dunia nyata ke dalam objek dan melakukan interaksi antar objek-objek tersebut ya. Jadi mungkin PBO sudah diajarkan ya. Kemudian yang kedua, terdistribusi ya. Nanti Java dibuat untuk membuat aplikasi yang terdistribusi secara mudah dengan adanya library ya. Nanti
networking yang terintegrasi pada Java ya. Jadi program Java ini nanti kita bisa bikin tadi ada di kontrak kuliah tadi kan materinya ada networkingnya tadi ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu interpreter ya. Jadi program Java dijalankan menggunakan interpreter, yaitu namanya Java Virtual Machine. Nanti interpreter istilahnya menerjemahkan ya nanti. Jadi hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda ya. Nanti bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di Linux, bisa dipakai di Android gitu ya. Kemudian robust. Nah, di Java mempunyai reliabilitas yang tinggi. Jadi kompiler pada Java mempunyai kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita menjalankan program kita errornya, dia tahu ya errornya itu di mana itu ya. Nah, kadang kalau program kayak yang mungkin pernah di C++ itu bingung ya kadang-kadang ini salah, ini sudah betul tapi kok nggak bisa. Nah itu nah Java ini lebih baik ya dari C++ ya, dalam penanganan error ya. Kemudian yang kelima yaitu secure, keamanan. Jadi sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi, Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak digunakan untuk merusak sistem komputer yang menjalankan aplikasi tersebut ya. Jadi dia mempunyai sistem keamanan sendiri ya, nanti sehingga sulit untuk dirusak ya nanti. Kemudian yang keenam yaitu arsitektur neural. Jadi program Java merupakan program independen ya. Jadi program cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda, yaitu dengan tadi ya Java Virtual Machine ya. Jadi hanya satu program nanti bisa digunakan di Windows, di Linux, di Android, di Macintosh ya, itu bisa. Kemudian yang ketujuh yaitu bersifat portable. Nanti source code-nya ini maupun programnya Java itu dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang ya. Nah, contoh game-game yang dibuat dari bahasa Java yaitu kayak FIFA ini ya. FIFA 07 ya, FIFA World Cup 3D, Hamster, Mansion ya, PES ya, dan masih banyak lah yang lainnya ya. Nah, oke, untuk sementara hari ini materinya sekian dulu. Nanti kita sambung minggu depan ya materinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.